Markus 14 ayat 43 sampai 52. Kita baca firman Tuhan ini demikian, 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Teks yang kita baca ini, saudara, bagaimana ini juga adalah satu peristiwa 2000 tahun yang lalu, malam di mana Yesus itu ditangkap, saat sebelum Yesus itu disalibkan. Malam yang penuh dengan pengkhianatan, malam yang penuh dengan kebencian, malam yang penuh dengan kebrutalan, saudara, malam yang mencekam. Sehingga peristiwa itu akan terus tercatat di dalam sejarah manusia, khususnya sudah tercatat di dalam Alkitab, dan itu akan menjadi pelajaran penting bagi gereja sepanjang masa. Tapi saudara, sebelum masuk lebih jauh ke sana, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan dua kata. Kontras antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Bukankah di dalam Alkitab kita seringkali mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengajarkan apa itu yang namanya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tetapi di sisi lain Yesus juga seringkali mengajarkan apa itu yang namanya kerajaan dunia. Dan disinilah akan kita melihat, Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah, kerajaan dunia, itu bagaimana dua kerajaan ini yang sebetulnya sedang bersatu, sebetulnya sedang berada di dalam dua sisi, dua posisi di malam di Taman Getsemani ketika Yesus akan ditangkap. Dan saudara, lihatlah apa sih yang namanya kerajaan itu. Saudara, kerajaan itu adalah suatu sistem pemerintahan, suatu sistem bagaimana ada cara mengatur dan menjalankan segala sesuatu. Jadi kerajaan atau pemerintahan itu adalah sistem bagaimana ada cara mengatur, menjalankan segala sesuatu dengan otoritas yang ada pada seorang pemimpin. Saya kasih ilustrasi sederhana, saudara. Saudara yang suka main bola juga, oke lah. Tapi suka nonton sepak bola. Ketika Jose Mourinho itu melatih Chelsea, saudara, dia kemudian datang melatih Chelsea. Lalu apa yang terjadi di Chelsea itu? Itu berarti sekarang Jose Mourinho yang pimpin persepak bolaan itu. Jose Mourinho mengubah tatanan strategi yang dulu pelatih lama itu buat, sekarang dia pimpin, saudara. Mau sistem 4-4-2 kah? Mau sistem 3-4-3 kah? Sekarang Jose Mourinho punya otoritas untuk mengatur itu. Pola pertahanan, pola penyerangan dan sebagainya. Jose Mourinho punya kepemimpinan yang baru itu. Saudara, apa yang kita pikirkan di dalam bagian itu, saudara? Maka berjalannya persepak bolaan di satu klub itu tergantung pelatihnya, bagaimana dia menyusun strategi. Berarti ada cara berpikir, ada cara mengatur di sana yang kemudian dilakukan atau dikeluarkan, diputuskan oleh seorang pelatih. Maka pikirkanlah, renungkanlah apa yang kira-kira dalam benak kita tentang yang namanya kerajaan dunia dan kerajaan Allah itu. Saudara, hari ini kita berbicara tentang yang namanya kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mari kita lihat, tidak sedikit orang Kristen
mulai mengalami pembalikan nilai yang luar biasa. Orang Kristen akan menghargai dan mengejar apa yang dunia katakan itu menarik. Tapi justru hal-hal yang dunia anggap sebagai hal-hal yang tidak penting, tidak bernilai untuk dikejar, justru terkadang itulah hal-hal penting di dalam kerajaan Allah. Saudara, hal-hal yang tidak terlalu bernilai bagi kerajaan Allah justru dihargai, dikejar oleh kerajaan dunia hari ini. Apa yang menjadi hal penting dalam kerajaan dunia hari ini, saudara? Pikirkanlah bagaimana orang terus mengejar kuasa. Pikirkanlah bagaimana orang terus mengejar yang namanya uang. Pikirkanlah bagaimana orang terus mengejar yang namanya kebanggaan diri, pujian, status, kekayaan, kehormatan, pengakuan diri. Itu sebabnya, saudara, ada satu kalimat, kejarlah agar semua orang bisa memuji engkau. Apa yang membuatmu dihormati, disanjung-sanjung, itu yang engkau kejar. Tetapi apa yang menjadi hal-hal penting bagi Allah di dalam kerajaannya? Alkitab selalu mengaitkan itu, saudara. Ada benih yang jatuh ke tanah. Alkitab sering mengkaitkan itu dengan orang-orang yang lemah, yang miskin. Ada penderitaan, ada penolakan. Justru orang-orang yang seperti itulah yang orang yang dekat dengan kerajaan Allah. Orang-orang yang dilupakan orang, jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan orang-orang yang dianggap hina di masyarakat, justru itu yang kerajaan Allah dekati. Bahkan ia dekat dengan kerajaan Allah. Pikirkanlah bagaimana Yesus itu banyak sekali bergaul dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, para pelacur dan sebagainya. Kerajaan Allah dekat dengan orang-orang yang justru dinilai dunia itu tidak bernilai. Kerajaan Allah justru pembalikan daripada apa yang dunia itu kejar hari ini. Dan lihatlah, saudara, dua kerajaan ini, dua pemerintahan dari realitas ini, dua rangkaian prioritas dan nilai ini bertemu secara dramatis itu di Taman Getsemani. Mari kita lihat ayat 43. Dalam bagian itu sudah dikatakan, ketika Tuhan Yesus masih berbicara, saudara, Yudas itu muncul bersama sekelompok bersama prajurit Romawi dari benteng Antonia untuk menahan Yesus. Kita lihat ketika Injil Sinoptik berbicara tentang serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, saudara. Apa artinya ini semua? Di dalam gambaran itu, saudara, ada komentator mengatakan, dan kita lihat bagaimana satu pasukan tentara Romawi itu pada umumnya itu terdiri dari 600 tentara, saudara. Dan kalau kita lihat di dalam ayat itu ada kalimat disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Berarti yang datang 600 orang tentara itu bukan saja tentara Romawi, saudara, tetapi juga adalah orang-orang yang berkaitan dengan petugas-petugas atau polisinya Bait Allah atau Satpol PP-nya Bait Allah itu datang, saudara, untuk bersama tentara Romawi untuk datang mengepung Taman Getsemani. Saudara lihat, malam itu begitu mencekam. Saudara, kalau kita ada di situ, saudara, kita mungkin gemetaran, saudara. Kalau kita ada di situ, mungkin kita sudah mulai tidak tenang menghadapi itu, mencekam. Bayangkan di dalam taman, dan kemungkinan besar juga sudah dijaga di luar, saudara, dari taman itu. 600 orang, saudara. Bukan kecil jumlahnya, 600 orang. Maka kita melihat bagaimana mereka siap beraksi, saudara. Lalu yang menariknya di sana 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Bapak Ibu saudara sekalian, Yudas menyerahkan Yesus dengan tanda sebuah ciuman. Ciuman, saudara, di dalam dunia Yahudi pada waktu itu melambangkan persaudaraan, itu melambangkan kesetiaan, itu melambangkan keakraban, ketaatan, diberikan sebagai tanda kasih persaudaraan kepada orang yang lain yang dicium. Itu sebabnya dalam surat Paulus pun kita juga kadang lihat ada ciuman kasih begitu, ya. Ada pertemuan antara pipi untuk menyatakan kasih persaudaraan itu, saudara. Dan lihatlah, Yudas sedang memakai ciuman itu sebagai tanda untuk menangkap Yesus. Tanda bagi rombongan untuk menangkap Yesus, yaitu ciuman.
Saudara, sekali lagi, di dalam bahasa asli Yunani kata mencium, philein, itu mencium dengan kasih begitu ya. Tetapi justru dipakai untuk menangkap Yesus. Saudara, lihatlah Yudas datang memberikan ciuman, namun sebetulnya ini adalah ciuman pengkhianatan. Ini adalah ciuman daripada seorang yang sedang mengelabui keadaan saat itu. Lalu kemudian kalau kita bertanya, kenapa sih Yudas harus mencium sebagai tanda? Mungkin bisa saja dia bilang, saudara-saudara itu dia tuh, tangkap dia. Bisa saja kan. Tetapi Yudas itu kemudian datang mendekati lalu mengatakan Rabi, mencium, lalu kemudian Yesus ditangkap. Tapi pertanyaannya, kenapa Yudas menggunakan ciuman sebagai tanda? Itu adalah satu tanda, merupakan cara Yudas untuk menyamarkan pengkhianatannya. Tapi lihatlah saudara, ciuman Yudas merupakan tindakan pengkhianatan yang paling hina yang pernah tercatat dalam sejarah. Kenapa saudara? Mengkhianati Yesus sudah cukup buruk bukan? Tapi melakukannya dengan ciuman yang adalah tanda cinta kasih, bukankah itu adalah pengkhianatan yang paling keji? Dan lihatlah itu yang terjadi. Saudara, yang pertama kita melihat, inilah contoh kemunafikan dari orang yang bahkan dekat dengan Yesus, pernah bersama-sama dengan Yesus, namun pada akhirnya ia mengkhianati Yesus. Saudara, orang munafik itu biasanya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan perasaan mau mencari keuntungan diri sendiri. Dan inilah tanda pertama kerajaan dunia di Taman Getsemani itu. Lalu bagaimana respon Yesus? Yesus tidak memberikan perlawanan. Bahkan di dalam lagu kita tadi, dia bisa memanggil ribuan malaikat, tapi dia tidak lakukan itu. Saudara, saya percaya di dalam gambaran imajinasi kita, saudara, kemungkinan besar malaikat di surga sudah siap siaga. Siaga satu saudara, tinggal tunggu komando, turun, langsung selesai semua. 600 doang, selesai gampang. Angin ribut badai saja Yesus mengatakan, tenang, diam, selesai angin badai, tidak lagi badai, dan danau itu tenang. 600 orang saudara, hanya masalah kecil bagi Yesus yang adalah Allah. Tapi itu pun Yesus tidak lakukan apa-apa. Kita lihat saudara, dan tanda nilai dunia kedua yang dipaparkan di dalam Taman Getsemani, selain Yudas di dalam kemunafikannya yang sedang mengejar uang itu, mengejar uang, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan kita lihatlah apa yang menjadi responnya Petrus. Saudara lihat di dalam ayat berikutnya saudara, dikatakan salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Di dalam Injil yang lain dikatakan itu adalah Petrus. Petrus saudara, lalu kemudian dia berespon. Salah seorang dari mereka menghunus pedangnya, meletakkannya kepada imam besar sehingga telinganya putus. Bapak Ibu sekalian, di dalam komentator yang ada dikatakan bahwa Petrus tiba-tiba berespon, lalu kemudian dia mengambil pedangnya, lalu kemudian sebetulnya, kata komentator itu mengatakan, sebetulnya itu kepalanya yang dia mau tebas. Tapi Petrus ini saudara, Petrus ini kita tahu dia adalah nelayan, bukan pendekar pedang saudara. Maka kita lihat, ya komentator itu mengatakan bahwa yang kemudian ditebas itu adalah telinganya Malkus. Dan catatan Injil yang lain mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 51 kan mengatakan bahwa Petrus kemudian Yesus memberitahukan kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kita lihat orang kedua di dalam Taman Getsemani yang mewakili spirit yang dikejar oleh dunia hari ini dalam kerajaan dunia, yaitu apa saudara? Petrus memberikan responnya. Bagaimana dalam menghadapi situasi kritis itu, dia mengambil caranya sendiri, dia melakukan caranya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Kenapa Petrus kemudian tiba-tiba menebas? Petrus ingin membuktikan kesetiaannya kepada Yesus, tetapi dengan caranya sendiri. Semangat tanpa bijaksana, semangat tanpa pengetahuan yang benar akan kehendak Allah, maksud baik tapi tidak berbijaksana. Saudara, demikianlah
Petrus tahu tentang kerajaan Allah? Kemungkinan besar dia tahu. Dia sering kali mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Dia telah mendengarkan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah selama bertahun-tahun, bukan? Tapi lagi-lagi ketika kejadian genting, situasi itu genting itu datang, saudara, apa yang Petrus lakukan? Menarik pedang, memakai kekerasan untuk menjawab, meresponi kejadian itu. Inilah spirit dunia berikutnya yang kita lihat. Selain Yudas, juga Petrus di sana. Saudara, apa yang kita pelajari dari Petrus? Petrus sebetulnya tidak punya otoritas untuk melakukan itu karena Yesus tidak pernah memberikannya. Yesus tidak pernah mengatakan dia sama kita, Petrus tebas kepalanya, Petrus selesaikan. Tidak ada, saudara. Tapi justru Petrus dengan tindakan spontan, ya kita tahu Petrus adalah kolerik abis, saudara ya, orang yang sangat kolerik, tiba-tiba meledak begitu tanpa pikir panjang, saudara. Dan itulah, bukankah itu juga adalah kita hari ini? Saudara-saudara sekalian, lalu kita lihat apa lagi dari Petrus. Petrus mau membuktikan imannya. Petrus ingin membuktikan imannya dengan pedang, saudara. Padahal ya Calvin mengatakan di dalam komentarnya, di dalam tafsiran dia mengatakan Petrus mau buktikan imannya dengan pedang, padahal ia tidak bisa membuktikan imannya dengan lidahnya. Di kemudian hari nanti dia menyangkal Tuhan Yesus. Membuktikan imannya apa? Lidahnya saja tidak bisa dia buktikan bahwa dia itu setia kepada Yesus. Ya, itu kata Calvin, John Calvin. Lalu kita lihat, saudara, bagian ini sekali lagi, pedang Petrus yang mewakili jalan manusia untuk menyelesaikan konflik hidupnya, pertikaian hidupnya dengan kekerasan. Yesus kemudian menghentikannya dengan konfrontasi penangkapnya itu dengan kebenaran. Dan kita lihat Yesus tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, dan lihatlah ketika ayat 48, Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Ada sesuatu yang salah di sini yang Yesus ingin jelaskan kepada mereka di Taman Getsemani itu. Apa itu, saudara? Kebenaran apa yang Yesus mau katakan kepada mereka? Yesus kemudian ingin mengatakan ada pemahaman yang salah tentang Allah. Ada pemahaman yang salah di dalam pemahaman mereka terhadap aku. Apa itu, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita renungkan lebih jauh lagi nih, mendatangi Yesus di tengah malam itu, di tempat yang sunyi itu, bukankah itu perbuatan yang hina dan pengecut? Kenapa tidak besok aja? Kenapa tidak terang-terangan, saudara? Kalau kita pakai bahasa kita, kalau mau jantan, saudara, kan mesti terang-terangan. Masa di gelap-gelapan sih? Dan kayak bagaimana begitu ya? Mereka kepung Yesus dan tidak bisa berdaya, seperti tidak berdaya begitu. Tapi saudara, bukankah itu spirit dunia di dalam menyelesaikan masalah? Dan lihatlah, ada pemahaman yang salah yang Yesus katakan kepada mereka. Ayat 48-49 itu sedang berbicara tentang ada pemahaman yang salah tentang Allah dalam pikiran mereka. Saudara, karena kata penyamun, saudara. Kata penyamun itu berarti seseorang yang berbuat kejahatan dengan gerakan gerilya, yang menggunakan taktik kejam dan pedang untuk apa? Untuk menumbangkan tatanan yang ada. Yesus itu dianggap penjahat, saudara. Yesus itu dianggap, ya kalau kita pakai bahasa sekarang, mungkin teroris, saudara. Mungkin penjahat yang harus dilenyapkan dengan pedang. Karena ada ketakutan yang muncul. Yesus itu mau sedang merubah tatanan yang ada saat itu. Tapi dalam bagian itu, kalimat ini begitu penting bagi mereka. Yesus ingin katakan sesuatu kepada mereka. Jika kalian datang kepadaku dengan pedang, karena kalian pikir aku akan membalasnya dengan pedang, itu menunjukkan kalian sama sekali tidak mengenal aku. Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Saudara, hal yang tidak dipahami oleh Yudas, hal yang tidak dipahami oleh Petrus dan orang-orang yang berada di Taman Getsemani saat itu. Yesus ingin mau mengatakan kepada mereka, aku memang sedang memimpin satu revolusi, tapi jenis revolusi yang berbeda, yang jauh lebih besar dari revolusi manapun yang pernah terjadi, yang pernah ada dalam sejarah manusia. Saudara, kita tahu revolusi itu adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat
dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Ya, misalnya kita ingat revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi Inggris, ya. Ada satu perubahan mendadak, itu perubahan secara cepat yang menyangkut tentang dasar-dasar tatanan masyarakat, pokok-pokok kehidupan. Yesus ingin mengatakan bahwa aku sedang memimpin revolusi, betul, tetapi bukan seperti apa yang dunia maksudkan. Di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan dunia, saudara, maksud saya apa? Selalu menempatkan apa di dalam apa yang mereka sedang perjuangkan. Selalu menempatkan apa, saudara? Menempatkan uang, menempatkan kekuasaan, menempatkan politik menjadi hal-hal yang terpenting dan bernilai bagi mereka. Menurut Yesus, semua itu bukan revolusi yang sebenarnya. Saudara, dan kita lihat Yesus sedang ingin menjelaskan sesuatu kepada mereka. Yesus bukan seorang revolusioner yang bisa Anda hentikan dengan pedang, karena dia tidak membawa pedang sama sekali. Yudas tidak pahami itu. Yesus dianggap sebagai penjahat saat itu. Tetapi lihatlah, Yesus sedang menjelaskan sesuatu kepada mereka. Terlihat dari sikap Yesus yang tidak melawan. Terlihat dari kalimat Yesus kepada mereka. Kita mau belajar apa di sana? Yesus tidak memberikan perlawanan. Mengapa, saudara? Karena Yesus ingin mengajarkan. Pertama, Ia ingin memperlihatkan bagaimana Ia menghormati pemerintah sebagai wakil Tuhan dalam dunia ini. Yang menangkap mereka adalah alat negara. Kepada siapa orang Kristen harus tunduk? Ya, kita bisa baca itu di dalam Roma 13 ayat 1 dan seterusnya, saudara. Maka implikasi yang sangat sederhana untuk kita renungkan dalam perenungan kita hari ini, saudara. Bagaimana kita menghormati hasil pemilu hari ini? Ya, mungkin ada di antara kita yang kecewa. Ya, ada perselisihan, ada indikasi kecurangan, bahkan hati kita kecewa, tetapi kita percaya semua dalam kedaulatan Allah. Allah punya rencana bagi Indonesia. Itu sebabnya mari kita belajar justru untuk mendoakan pemerintah yang Tuhan tetapkan nanti, saudara. Agar ia diberikan bijaksana, hati yang mencintai rakyat, peduli akan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita doakan. Kita percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik untuk Indonesia dengan penetapannya. Lalu yang berikutnya, saudara, Yesus ingin menjelaskan lebih jauh lagi. Yesus ingin membedakan kepada mereka, kerajaan Allah itu bukan seperti konsep dunia, bukan seperti kerajaan dunia. Mari kita baca Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36, saudara. Kita baca bersama-sama Yohanes 18 ayat 36. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kerajaanku bukan dari sini. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus mau mengatakan apa? Kerajaan Allah yang sedang Yesus bawa untuk menjadi pelajaran bagi mereka di Taman Getsemani malam hari itu, bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Bukan seperti Petrus yang menyelesaikan masalah harus dengan kekerasan. Bukan seperti Yudas yang ingin mementingkan ada kesempatan dia pakai untuk menipu, dia pakai untuk menghina, dia pakai untuk mengkhianati bahkan gurunya sendiri. Untuk apa? Kepentingan dirinya. Uang. Saudara, bukankah kita seperti Petrus? Kita berkata kita di pihak keadilan dan kedamaian, tapi ketika masalah muncul, kita mencabut pedang. Bukankah seringkali ketika konflik-konflik itu datang, kita seringkali justru tidak berbijaksana mengambil tindakan. Kita memasukkan kerajaan dunia ini dalam kehidupan kita. Pedang menjadi yang terpenting, uang, kuasa, keberhasilan, pengakuan. Tidak peduli kita adalah murid Kristus. Pokoknya kalau itu menguntungkan aku, itu tidak merugikan aku akan berjuang di situ. Dan seringkali justru bukan itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Petrus dan setiap kita, Yesus ingin berkata,
Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku sama sekali berbeda. Seperti inilah aku mengubah segala sesuatu. Bukan dengan pedang, bukan dengan perlawanan, tetapi justru aku datang mau menyatakan kasihku kepada kalian. Aku akan mengasihi musuh-musuhku. Aku akan bahkan melayani, bahkan berkorban bagi banyak orang. Aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru aku akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan aku akan menyerahkan kuasa dan kehidupanku untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Yesus sedang memberikan satu revolusi yang terbalik dari konsep dunia hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus seperti ingin mengatakan, revolusi yang aku jalankan itu tanpa pedang, tetapi dengan cinta kasih Allah. Inilah revolusi pertama yang sebenarnya. Justru di balik kuasa yang ada padaku, aku ingin melayani orang lain. Dan lihatlah saudara, Alkitab seringkali mencatat Yesus, dikatakan di Alkitab, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Tergeraklah ia oleh belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, disinilah kita melihat justru revolusi yang Yesus sedang ajarkan kepada mereka pada waktu itu, saudara. Bagaimana dia seperti mengatakan, aku justru hadir kepada orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Aku hadir untuk orang-orang yang bahkan dikucilkan dalam kelompok, bahkan dipandang hina oleh orang lain, bahkan dilupakan oleh orang lain. Aku hadir di situ. Aku tidak pakai kuasaku itu untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan kalian, tapi aku mau hadir untuk melayani kalian. Bahkan aku akan hadir untuk mati bagi kalian. Itulah revolusi yang sedang diajarkan Yesus di Taman Getsemani malam itu. Yesus seperti ingin katakan kepada mereka, kalian benar-benar tidak mengenal siapa aku dan apa tujuanku datang ke dalam dunia ini. Aku tidak hadir di sini untuk mempertahankan hidupku, tapi aku datang untuk menyerahkan hidupku sebagai pengorbanan untuk kalian, untuk orang-orang berdosa, untuk Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semua yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi saudara, Yesus ada otoritas, Yesus ada kuasa. Ia gampang sekali menghabisin mereka, gampang banget. Ia bisa memanggil ribuan malaikat, ia bisa sekali gerakan tangan selesai semua, mati semua orang-orang di taman itu, saudara. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Ia punya kuasa, ia punya otoritas. Tapi justru kuasa dan otoritas itu justru dia pakai mau menyatakan kasih Allah kepada mereka. Karena itu saudara, punya kuasa dan otoritas itu berarti bersedia mengulurkan tangan dan menyentuh, ikut berbagian dalam pergumulan orang lain. Punya kuasa dan otoritas itu berarti rela berkorban bagi orang lain. Itulah kuasa yang sebenarnya. Lihatlah Simson, saudara. Ia punya kuasa, ia punya kekuatan, saudara, mematikan 1.000 lebih Filistin dengan memakai tulang sapi, saudara. Dia punya kuasa menghabisin 3.000 orang di gedung di Filistin pada waktu itu, saudara. Tapi lihatlah, dalam hidupnya Simson pakai kuasanya untuk apa? Untuk menikmati keinginan hawa nafsunya. Kita memang diberikan kuasa, tetapi kuasa yang sebenarnya itu adalah ketika Pendeta Stephen Tong kemarin mengatakan, kuasa itu dikaitkan dengan sifat-sifat moralnya Allah. Ada kemurahan di situ, ada cinta kasih di situ, ada keadilan di situ. Dan adalah kuasa itu akan hidup dan sebenarnya. Ketika kuasa itu dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, ketika kuasa itu justru menyatakan kemurahan Allah, kuasa itu dinyatakan untuk menyatakan keadilan, kebenaran Allah di sana, bukan dipakai sewenang-wenang menghancurkan orang. Itulah kuasa yang sebenarnya. Yudas dan Petrus, keduanya menginginkan sesuatu, dan mereka rela tidak setia kepada Kristus untuk apa, saudara? Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yudas, Petrus tidak jauh beda, bukan? Satu menginginkan uang 30 keping perak, yang lain
tidak rela mengorbankan dirinya. Mereka membangun hidup mereka untuk satu motivasi hati yang salah. Menyelesaikan masalah dengan keinginan-keinginan diri yang salah. Yudas meletakkan motivasi hatinya kepada uang. Petrus meletakkan motivasi hatinya kepada pengejaran nilai diri yang salah. Ingin menjadi pahlawan bagi Yesus, bukan? Saudara, poin pertama kita lihat. Kemunafikan itu bersumber dari kepalsuan hati yang jahat. Saudara, mereka sedang membangun motivasi hati yang salah. Mereka sedang merespon dengan sesuatu yang salah di dalam masalah-masalah. Ketika mereka ada kesempatan, ada kuasa untuk kemudian melampiaskan keinginan mereka. Itulah perwakilan daripada spirit dunia hari ini, bukan? Yesus sedang mengajarkan satu revolusi yang terbalik. Yesus justru mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan spirit dunia hari ini. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya hari ini kalau kita kemudian hidup di dalam budaya yang memiliki nilai tinggi untuk berusaha sempurna, berusaha untuk mendapatkan puji-pujian, berusaha untuk mendapatkan kehormatan, kita kejar apa yang dunia juga kejar. Ya, di satu sisi memang, di sisi lain memang kita juga boleh bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi apakah uang itu, apakah kekayaan itu, apakah popularitas itu, apakah kebanggaan-kebanggaan itu akan mengendalikan kita? Itu masalahnya. Dan seringkali kita sudah diperbudak oleh hal-hal seperti itu. Tidak sedikit saudara, orang yang terus mengejar kuasa, popularitas, uang, kebanggaan diri. Untuk apa? Agar saya dapat pujian, agar saya ada kesempatan. Sekali lagi saudara, kenapa sih orang itu cari uang banyak-banyak? Di dalam filosofi cara berpikir, kenapa mereka cari uang banyak-banyak? Bukankah sudah cukup ratusan juta sudah cukup kan? Tapi terus saja cari uang. Akhirnya tidak pergi ke gereja, akhirnya tidak pergi melayani Tuhan lagi, tidak mengabarkan Injil lagi. Terus saja kerja uang dan uang. Kenapa saudara? Karena bagi dia semakin banyak uang, semakin banyak kesempatan dia bisa memilih apa saja yang dia mau lakukan. Tapi saudara, itu berarti dia sedang dikendalikan oleh uang itu. Aku ada kuasa. Kuasa untuk apa? Saya gampang menyuruh siapa saja, saya gampang memperlakukan siapa saja. Aku ada popularitas, saya dapat banyak pujian hari ini. Itu semua yang dikejar untuk apa? Untuk kepuasan diri. Itulah spirit kerajaan dunia. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang terbalik. Justru ketika kita ada kuasa, justru ketika kita ada berkat-berkat Tuhan, justru harusnya kita pakai melayani Tuhan, harusnya kita pakai jadi berkat bagi orang lain, harusnya cinta kasih Kristus itu mereka bisa rasakan melalui apa yang kita diberikan oleh Tuhan itu. Bukan kita pakai sewenang-wenang. Dan itulah yang diwakili oleh Yudas dan Petrus. Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang kita lihat dalam bagian itu. Hari ini saudara, mungkin di antara kita ada yang sedang membangun identitasnya dengan uang, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan pernikahannya, penampilan fisik apapun yang selain Tuhan, dan itu adalah berhala. Dan itu sebabnya saudara, orang-orang seperti ini mungkin sedang menjual kehormatan Tuhan, mungkin sedang mengubah identitasnya dengan kepuasan keinginannya, seperti seorang pelacur yang rela menjual dirinya kepada siapa saja untuk kepuasan dirinya. Ada istilah yang sangat terkenal, asal babe senang. Saudara, kita tidak dipanggil ke sana. Kita dipanggil untuk belajar seperti apa yang Yesus ajarkan. Bagian kedua saudara, ayat 50 sampai 52, ini sedang mengajarkan sesuatu hal. Dikatakan di situ saudara, lalu semua murid itu meninggalkan Yesus, meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Tema kedua saudara, bagaimana kita belajar. Mereka semua meninggalkan Yesus. Saudara, semua mereka dikatakan meninggalkan Yesus. Ke-11 murid itu telah
melihat Yesus membangkitkan orang mati, mendengarkan pengajaran Yesus, bersama-sama Yesus di dalam kesehariannya melihat pengajaran dan mujizat-mujizat Yesus bersama-sama dengan mereka. Murid-murid itu adalah orang yang sekarang lari meninggalkan Yesus. Lari karena takut agar aman. Saudara, lalu 51-52 banyak orang mengatakan bahwa ini adalah Markus. Anak muda itu adalah Markus sendiri, sang penulis Injil Markus ini. Mereka mau tangkap Markus kenapa, saudara? Ya, mungkin mereka mengenalnya, mungkin mereka juga ingin menangkapnya. Tetapi ketika yang lain meninggalkannya dan melarikan diri, saudara, apa yang kita lihat? Melarikan diri dan ada yang lari dengan telanjang di sana. Apa yang kita bisa pelajari dari kalimat-kalimat ini, saudara? Bapak, Ibu, Petrus dan para murid lainnya yang selama ini mendampingi Yesus meninggalkan Yesus pada ujian pertama bagi keteguhan mereka. Di Taman Getsemani, ujian keteguhan iman mereka itu diuji dan mereka gagal. Mereka pergi tinggalkan Yesus. Dan anak muda yang melarikan diri dan dia rela melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Dan kita lihat semua orang telah mengecewakan Yesus. Saudara, di dalam Alkitab kata telanjang sekali lagi itu merupakan tanda malu, tanda sangat rendah. Dan sangat tepat kalau kita masukkan di dalam konteks ini untuk memahami itu, saudara. Bukankah orang-orang ini sangat pengecut, merasa malu berlari pulang dengan telanjang? Ya, cocok dengan situasi seperti ini, bukan? Dan saudara, di dalam bagian itu komentator mengatakan bahwa Markus itu seperti mengatakan aku ada di sana, dan sama buruknya dengan semua orang yang sudah meninggalkan Yesus sebetulnya. Saudara, dan berbicara tentang kegagalan, mereka lari tinggalkan Yesus di taman itu, saudara. Telanjang, lari dengan telanjang. Dan ini akan mengingatkan kita kepada satu taman di kitab Kejadian. Dengan menceritakan ulang larinya anak muda dengan telanjang dari taman itu, Markus seperti ingin mengingatkan kita tentang taman yang lain. Taman yang lain. Saudara, di Taman Eden juga ada orang-orang yang diberi ujian dan mereka gagal. Mereka sadar akan ketelanjangan mereka dan berlari dengan malu, takut. Ketika Allah mengatakan, "Di manakah engkau, wahai manusia?" Mereka takut, mereka malu, mereka telanjang, takut. Lalu dikatakan dalam Kejadian pasal 3 itu mereka mengambil, mereka kemudian mengambil. Ya, kita lihat ya Kejadian pasal 3 ya. Mereka, Kejadian 3 ayat 7, saudara. Maka terbukalah mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kejadian 3 ayat 7, saudara. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah sadar mereka sudah berdosa? Dikatakan di ayat yang ke-7 Kejadian pasal 3, saudara. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka di sana. Dan lihatlah, saudara, lihatlah mereka gagal. Mereka sadar akan ketelanjangan mereka dan berlari dengan malu, berusaha menutupi kemaluan mereka, ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara itu. Dan berabad-abad kemudian, saudara, kita lihat ada taman dan ujian lainnya. Dan semua juga gagal dalam cerita itu. Juga meninggalkan Yesus. Mereka lari dengan telanjang. Ada yang menghunus pedang, ada yang melarikan diri dengan telanjang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di taman itu ada seseorang yang lulus ujian. Saudara lihat, seluruh perlakuan-perlakuan yang diterima oleh Yesus, Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus meninggalkan taman itu. Alkitab sangat jelas mengatakan Yesus sendiri menolak untuk melarikan diri. Yesus sendiri menolak untuk melawan. Yesus diam saja. Yesus tidak melarikan diri dari taman itu. Seperti kegagalan-kegagalan mereka. Mereka mengapa gagal, saudara?
Kenapa mereka gagal orang-orang ini? Karena satu-satunya realitas jawaban mereka di dalam konflik-konflik masalah yang ada adalah pedang. Adalah kepuasan keinginan, melampiaskan keinginan mereka. Tapi lihatlah saudara, ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, mereka berpaling dan melihat pedang keadilan malaikat kerub itu menyala-nyala agar mereka tidak masuk kembali ke Taman Eden, ke pohon kehidupan itu, menghalangi mereka untuk kembali. Dosa telah memisahkan mereka daripada Allah. Tidak ada jalan kembali kepada Allah kecuali seseorang yang bisa melewati pedang keadilan itu. Yesus di Taman Getsemani, ia menghadapi pedang keadilan Allah. Dia tetap teguh demi Adam dan Hawa, demi orang berdosa, demi saudara dan saya. Di Taman Eden itu, mereka berusaha menutup ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi di ayat selanjutnya saudara, kalau kita lihat kembali Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21, kita baca Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan konsep ini saudara membawa kita untuk melihat konsep penebusan. Lihatlah, ketika mereka sedang berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, tetapi Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya. Kulit binatang itu berarti ada hewan yang telah dimatikan, ada hewan yang telah dikorbankan di sana untuk diambil kulitnya dan dikenakan. Dan demikianlah saudara, demikianlah ini sedang menceritakan bayang-bayang penebusan Kristus di kemudian hari dan akan digenapkan. Dan bayang-bayang itu sebelum di kayu salib kita sudah lihat di Taman Getsemani. Saudara, kita semua mencoba memakai pakaian yang untuk menutupi dosa-dosa kita, bukan hari ini? Berapa banyak kita sedang menutupi kepalsuan hidup, kebohongan dan keberdosaan kita dengan pembenaran diri kita hari ini. Dan lihatlah, itu semua tidak akan membawa kita di hadapan Allah. Kecuali saudara, kecuali tanggalkan itu semua, kenakanlah kebenaran Kristus. Kenakanlah pakaian kebenaran Kristus agar kita dipandang benar di hadapan Allah karena kebenaran Kristus. Itulah Yesus ajarkan revolusi yang terbalik dengan prinsip kerajaan-kerajaan dunia itu. Tapi Yesus sedang membawa kita untuk melihat inilah kerajaan Allah yang sedang Yesus ajarkan, sebuah revolusi yang justru terbalik dari prinsip-prinsip dunia. Dan bagaimana kita belajar daripada bagian ini, dan bagaimana ini bisa mengubah hidup kita. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita telah dibenarkan melalui kasih karunia Allah, dan bukan melalui uang kita, dan bukan melalui kuasa kita, prestasi kita. Kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu saudara bagaimana semua itu akan mengubah hidup kita. Memahami kuasa, status, uang, semua itu tidak lagi mengendalikan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus. Sehingga seluruh apa yang kita lakukan itu dipimpin oleh Kristus dan kebenarannya. Lihatlah teladan Kristus. Kristus mengajarkan kita di Taman Getsemani malam itu sebuah revolusi yang membalikkan. Saudara, maka apa yang kita miliki hari ini? Ada momentum-momentum di mana kita bisa melakukan apa saja dengan kuasa, dengan uang, dengan jabatan hari ini. Tapi bagaimana kita berespon dalam masalah-masalah dan pengujian-pengujian itu, saudara? Apakah kemudian kita juga akan ikut seperti kegagalan-kegagalan orang di Taman Getsemani itu? Tapi mari kita belajar seperti Yesus Kristus yang telah menang di Taman Getsemani itu. Ia sedang mengajarkan satu revolusi yang justru berbeda dengan dunia ini. Ketika ada satu kesempatan, kuasa, otoritas, kita justru pakai melayani orang lain. Kita justru pakai untuk memberikan cinta Kristus kepada mereka. Dan kita pakai bagaimana orang lain itu dapat berkat dan bertumbuh mengenal kebenaran. Saudara,
seorang anggota parlemen Inggris bernama William Wilberforce. 12 tahun atau belasan tahun dia berjuang di parlemen di Inggris, saudara, memperjuangkan penghapusan perbudakan. Maka pada waktunya parlemen menyetujui. Dia pakai seluruh kuasa yang ada untuk terus memperjuangkan penghapusan perbudakan. Saudara yang dipanggil menjadi dokter, bagaimana keahlian saudara dipakai untuk melayani orang, memulihkan kesehatan para bayi, memikirkan kesehatan orang lain. Saudara yang dipanggil sebagai mahasiswa, tahu bagaimana seharusnya kuliah dengan benar dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang mungkin akan dipanggil menjadi gubernur Kristen, tahu bagaimana kuasa posisi ini justru saya mau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan regulasi, dengan strategi kebijakan-kebijakan untuk kepentingan orang banyak. Menjadi pemimpin publik, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan regulasi, dengan kebijakan-kebijakan yang kita bisa buat. Karena itu saudara, apa yang dunia banggakan hari ini, uang, kuasa, otoritas yang ia pakai untuk kemudian memperlihatkan identitasnya, semua itu akan sirna. Apa yang dibanggakan manusia hari ini, uang, kuasa, bahkan pelayanan barangkali, semua itu akan sirna dan mungkin akan digantikan oleh orang lain dalam pelayanan. Uang mungkin akan bisa hilang, bahkan keluarga bisa mengecewakan dan sebagainya. Tetapi bukan disitulah sumber daripada sukacita kita. Bukan itu yang mengendalikan kita, bukan itu identitas kita. Tapi identitas kita itu dibentuk oleh identitas Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, ketika ada jabatan, ada uang, ada kuasa, mari kita pakai untuk menggenapkan kehendak Allah. Mari kita pakai untuk berbagi hidup bagi orang lain. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan sebelum saya akan mengakhiri khotbah ini, saya akan memberikan satu contoh. Ada seorang Kristen, saudara. Dia tidak mau mengambil proyek pembangunan real estate yang menguntungkan, sangat untung besar. Lalu kemudian karena dia tidak mau mengambil, teman-temannya mengatakan, lu goblok banget ya tidak mengambil, ini proyek besar, ini miliaran, untung kita bisa besar. Dia mengatakan, saya tidak mau ambil ini. Kenapa dia tidak mau mengambil? Yang bagi dunia itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi dia, ketika ada momentum, ada kesempatan, dia tidak mau pakai untuk menghina Tuhan dan jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Karena dia tahu mega proyek itu sarang penyamun. Karena dia tahu saudara, di situ markup uang, markup keuntungan, markup data-data, markup daripada anggaran-anggaran itu sangat gampang dimainkan. Dan itu banyak akan merugikan konsumen yang membeli unit rumah. Dia tidak mau. Saudara, kenapa dia tidak mau? Karena dia tahu identitasnya sebagai anggota kerajaan Allah. Karena ia tahu ia dikasihi oleh Allah.